Matur sempurna. Rahayu semuanya. Bagaimana kabar ini? Kadang khususnya Banyumas ini bisa apa namanya? Oleh-oleh apa ini untuk nyambut saya ini? Iya loh, harus. Kan saya merasa pernah menemani. Ini saya dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Kemungkinan besar saya berbicara tentang seberapa dalam pengabdian, seberapa penting tentang pengabdian. Terus tentang apa sih yang harus dilakukan setelah manunggal jati. Mungkin hanya sampai di Adipala Cilacap. Setelah saya kadangan di Adipala Cilacap, sepertinya sudah cukup lah, sudah lebih dari cukup. Saya memberikan pencerahan-pencerahan tentang apa yang harus dilakukan setelah manunggal jati, tentang seberapa dalam yang dimaksud pengabdian itu udah lebih dari cukup. Jadi tidak perlu dibahas lagi setelah saya kadangan dari Adipala Cilacap nantinya. Saya akan berbicara yang lainnya yang tidak kalah pentingnya. Lah untuk panjenengan di sini yang dari Kebumen, khususnya dari Banyumas, masih adakah yang perlu ditanyakan tentang pengabdian, tentang manunggal jati? Mungkin kurang jelas saya menyampaikan tentang apa dan bagaimana arti maksudnya manunggal jati, tentang kemana arah tujuannya manunggal jati, serta tentang pengabdian. Apakah masih ada yang kurang jelas sehingga perlu ditanyakan? Gimana kira-kira semuanya, termasuk Pak Latif? Halo, cepet. Jenengan terlalu banyak mikir sih, terus mikirnya panjang, enggak satset. Enggak, coba. Pak Guru, gane gimana? Ya, perlu dipertajam lagi tentang manunggal jatinya. Kalau tentang pengabdian,
Selanjutnya. Joko dan selanjutnya. Maksudnya tentang pengabdiannya masih kurang dalam. Saya ngungkap pengabdian itu masih kurang dalam. Dari sisi-sisi yang lain. Oke. Baiklah kalau gitu malam ini kadangan kita di Banyumas, saya akan akan mengupas tentang apa dan bagaimana arti maksudnya Manunggal Jati, tentang kemana arah tujuannya Manunggal Jati, tentang apa yang harus dilakukan setelah Manunggal Jati, dan tentang pengabdian dari sisi lainnya. Oke. Sebenarnya kalau tentang Manunggal Jati itu sudah tidak bisa diungkap. Karena apa? Karena pencerahannya kan sudah saya curahkan semuanya. Ini tentang Manunggal Jati. Jadi selebihnya dari itu harus diperoleh sendiri, harus dilakukan sendiri, harus diperoleh sendiri oleh yang sudah Manunggal Jati itu. Nah kalau semuanya dari katanya, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau semuanya dari katanya nggak bisa. Jadi nggak, kayak nggak indah. Manunggal Jatinya itu jadi nggak indah kalau semuanya dari katanya. Nah, yang berasal dari informasi katanya ini sudah lebih dari cukup tentang Manunggal Jati. Nah, selebihnya itu harus hasil sendiri. Nah, untuk mendapatkan hasil, kan Manunggal Jati ini harus melakukan suatu hal kan. Karena apa? Karena Manunggal Jati itu kan penyatuan dari dualitas atau dualisme. Ya. Jadi di dalam Manunggal Jati itu sudah nggak ada dualitas, sudah nggak ada dualisme. Dan itu bukan katanya. Itu bukan katanya, itu harus disaksikan sendiri, harus dialami sendiri. Nah, untuk bisa menyaksikan, untuk bisa mengalami kan harus melakukan sesuatu di situ. Nggak diam, tidak diam seperti samadhi gitu. Tidak diam seperti di samadhi, harus seperti di luar patrap samadhi. Karena di situ pembuktiannya atau penyaksiannya kan di luar patrap samadhi. Itu tentang Manunggal Jati. Yang kedua, tentang Manunggal Jati dari sisi lain. Manunggal Jati ini kan kesempurnaan hidup. Ini kan kesadaran hidup. Kesempurnaan hidup, kesadaran hidup, itu kan puncaknya Telaga Tanjung. Jadi puncaknya Telaga Tanjung itu adalah kesempurnaan hidup. Karena kita belum mati. Nah, kalau kita sudah mati ya kesempurnaan hidup dan mati. Nah, karena kita tidak mati, kita tidak hidup, berarti mati ini belum terpakai. Di puncak Telaga Tanjung itu belum terpakai mati ini. Dia hanya terpakai kepada keluarga-keluarga kita yang sudah tidak hidup lagi di dunia ini. Nah, untuk diri kita sendiri yang masih hidup di dunia, pati ini tidak terpakai, belum terpakai. Jadi yang ada adalah kesempurnaan hidup atau kesadaran hidup. Nah, karena Manunggal Jati adalah puncaknya Telaga Tanjung, berarti di Manunggal Jati ini kan semua sudah selesai. Tidak ada yang belum selesai di situ. Kalau belum selesai tidak bisa mencapai puncaknya Telaga Tanjung. Kalau belum selesai tidak bisa. Ada yang belum selesai tidak bisa. Jadi disadari atau tidak disadari, seseorang yang berhasil mencapai puncaknya Telaga Tanjung itu semuanya sudah selesai. Termasuk dengan dirinya sendiri itu sudah selesai di situ. Nah, kalau belum tidak bisa mencapai puncaknya Telaga Tanjung. Jadi di dalam Manunggal Jati itu sudah nggak ada pencarian itu ya. Pengenalan, pencarian, pertanyaan
sudah nggak ada di situ karena sudah selesai. Bahkan masa lalu apapun itu bentuknya selesai di situ. Kalau intinya kalau ada yang belum selesai nggak bisa sampai di puncaknya Telaga Tanjung itu nggak bisa kalau ada yang belum selesai. Terlebih lagi dengan dirinya sendiri belum selesai itu nggak bisa mencapai puncaknya Telaga Tanjung. Makanya siapapun dia kalau sudah mencapai puncaknya Telaga Tanjung ini terlepas dari lama atau enggak. Kalau masih belajar, dia akan mendapatkan kebingungan. Kalau masih bertanya, masih mencari, dia akan mengalami kebingungan. Karena bukan dimensinya, gitu. Bukan ranahnya, bukan dimensinya. Sebab karena itu, saya sering memberikan motivasi, berhentilah bertanya, berhentilah mencari, berhentilah mengkaji diri, itu berhentilah. Karena itu bukan ranahnya. Manunggal Jati itu bukan ranah mengkaji, bukan ranah belajar, bukan ranah merenung, bukan ranah meminta, bukan ranah berdoa, bukan ranah mencari, bukan. Itu ranah kesempurnaan hidup dan mati. Oke, itu Manunggal Jati. Jadi agar supaya tidak mengalami kebingungan, tidak mengalami keraguan, yang membuat diri kita mempunyai banyak pertimbangan-pertimbangan, ya harus berhenti gitu. Karena istimewanya manusia hidup itu di sini. Jadi isinya raga kita ini kan terlampau sangat mencintai raga, mengasihi raga kita, menyayangi raga kita, apapun alasannya itu. Ini terlepas dari raganya cacat atau enggak, lepas ya. Nah, saking cintanya mereka berlima, mereka benar-benar akan menjaga yang namanya raga ini, akan dijaga, akan ditanggung jawabi. Jadi kalau raga ini sampai mengalami tidak tahu, tidak paham, tidak ngerti akan sesuatu hal, nah, maka mereka berlima ini akan berupaya apapun dan bagaimanapun caranya untuk memberikan pengertian, untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan pengetahuan terhadap raga ini. Nah, ini yang dimaksud asumsi. Jadi asumsi itu adalah upaya dari salah satu sedulur papat kalimo pancer kita yang melakukan tanggung jawabnya terhadap raga ini. Dia tidak peduli sesuatu itu dapat mencelakai raga atau tidak, itu dia tidak peduli karena dia tidak tahu kan, dia tidak kenal namanya baik buruk, itu dia tidak kenal. Dia hanya tahu apa yang saya lakukan ini untuk raganya, sebagai bentuk perhatian kepada raganya. Gitu. Jadi untuk menutup kemungkinan-kemungkinan ini, terlebih lagi sudah Manunggal Jati yang berarti ada di puncaknya Telaga Tanjung ini harus berhenti. Karena kalau tidak, sedulur papat kalimo pancer kita yang sudah kenal dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, ini kalau kitanya menunjukkan ekspresi tidak tahu lah, mereka kan mencari pengetahuan untuk memberitahu itu tadi gitu. Ini yang bahaya kan di situ, bahayanya di situ. Nah, sehingga menjadi sia-sia keberadaan di puncak Telaga Tanjung itu, menjadi sia-sia di situ. Karena apa? Kenapa saya katakan menjadi sia-sia? Puncaknya Telaga Tanjung itu kan kesempurnaan hidup. Yang namanya kesempurnaan hidup, yang namanya kesempurnaan itu kan lengkap, nah, lengkap. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak ada di dalam kesempurnaan. Jadi semuanya, segalanya, seluruhnya itu ada di dalam kesempurnaan itu, dan itu hidup. Nah, artinya nggak ada yang mati di situ, hidup semua, ada semua. Namun tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu.
Jadi seperti ikan mencari air, gitu. Nah ini yang menjadikan sedulur papat Kalimo Panjar kita akan berjuang untuk memberikan pemahaman-pemahaman, pengertian, pengetahuan terhadap raga agar tidak mengalami kebingungan itu. Tujuannya gitu. Dia nggak peduli itu sesuatu hal yang dapat mencelakai raganya atau tidak peduli dia. Yang dia tahu dia berupaya belain raga. Maka mereka sudah saling mengenal siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, hendak kemana diri, udah saling mengenal gitu. Jadi berbuat bodoh lagi mereka, berbuat bodoh lagi demi raga. Nah ini harus dihentikan ini. Jadi secara simpel, Manunggal Jati inilah to the point, poin terakhir, tutup poinnya Manunggal Jati. Namun sayang, Manunggal Jati ini adalah keadaan di puncak Telaga Tanjung. Dan yang dimaksud puncak Telaga Tanjung itu adalah puncak tertinggi. Nah setelah puncaknya Telaga Tanjung itu nggak ada puncak lagi, itu nggak ada puncak lagi. Nah, untuk bisa menyadari Manunggal Jati yang menjadi kahanan atau keadaan puncaknya Telaga Tanjung, ini dibutuhkan kesadaran yang sebanding, kesadaran yang setara. Kalau enggak bisa. Kalau enggak bisa. Jadi, apa yang harus dilakukan setelah Manunggal Jati? Tidak ada. Karena di situ sudah selesai semua. Nah, kalau kita melakukan sesuatu, berarti kita akan mengulang sesuatu yang sudah selesai, mendaur ulang sesuatu yang sudah selesai, dan itu hasilnya pasti tidak seindah hasil pertama tadi. Karena apa? Karena ada istilah daur ulang kan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan setelah Manunggal Jati? Nggak ada. Yang perlu dilakukan, yang harus dilakukan setelah Manunggal Jati itu nggak ada. Selain mempertinggi kesadaran, agar kesadaran ini menjadi setara dengan Manunggal Jati. Nah, kalau kesadaran ini belum setara tingginya dengan Manunggal Jati, ya nggak bisa menyadari Manunggal Jati, itu nggak bisa. Nggak akan mampu. Kesadaran biasa itu nggak akan mampu menyadari Manunggal Jati. Lah terus, bagaimana caranya agar supaya kesadaran ini di setiap saatnya bertambah tinggi, bertumbuh tambah tinggi, dan ketinggiannya lebih baik dari yang kemarin, lebih baik dari yang tadi, terus sampai ketinggiannya itu sama, sejajar, setara dengan Manunggal Jati. Itu hanya pengabdian, nggak ada yang lain. Itu hanya pengabdian, nggak ada yang lain. Hakikat daripada pengabdian itu sebenarnya seperti apa sih Pak Web? Kalau dalam bahasa religi umum, saya ngamalin apa yang sudah saya miliki kepada makhluk lain. Seperti itu. Itu secara simpel. Jadi apa yang sudah saya miliki ini saya amalin kepada makhluk lain. Nah, mayoritas prakteknya di ranah ini bukan ngamalin, tapi ngambilin.
Itu. Memberikan. Ya iyalah. Diberikan apa yang sudah dimiliki ini diberikan kepada yang belum memiliki. Lah inilah istilah dari yang disebut bukan dari yang disebut melahirkan manusia-manusia tercerahkan lainnya, gitu. Seperti itu. Itu bahasa paling sederhana itu bahasa paling sederhana. Kalau bahasa terminalnya, bahasa apa ya? Bahasa umum, bahasa pasaran, bahasa di jalan, adalah membantukan kebaikan yang dimiliki kepada yang memerlukan. Namun skalanya skala besar. Karena apa? Karena Manunggal Jati ini kan kelasnya kelas alam semesta, bukan kelas rumahan, gitu. Bukan kelas desa, kelas kampung, itu bukan. Nah itu. Jadi selain pengabdian atau melayani alam semesta, nggak ada yang bisa mempertinggi kesadaran, itu nggak ada. Karena apa? Karena sudah selesai semua, Mas. Sudah selesai semua. Kalau berupaya mempertinggi kesadaran atau memperluas kesadaran atau menguniversalkan kesadaran dengan selain mengabdi, daur ulang. Yang namanya daur ulang itu sebagian besarnya gagal produk. Dan sepanjang sejarah spiritual, pengabdian memang paling rumit. Makanya dinyatakan hanya orang-orang berani yang bisa. Nah dari sini bisa diambil kesimpulannya, untuk bisa mengabdi kita harus berani. Karena kalau nggak berani, nggak bisa mengabdi, itu nggak bisa kalau nggak berani. Nggak berat, rumit. Rumitnya apa? Rumitnya dibutuhkan keberanian. Nah dengan keberanian melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian terhadap hidup atau alam semesta di dalam diri, istilahnya apa ya, rumit sih, memang rumit sekali itu. Ya saya nggak ketemu bahasa paling sederhananya, nggak ketemu saya. Karena ini tentang kesempurnaan gitu loh. Yang membuat rumit itu ini tentang kesempurnaan. Jadi harus real, harus detail. Ada satu titik saja tidak tersadari, tidak bisa disebut pengabdian. Nggak bisa disebut pengabdian. Jadi karena ini tentang kesempurnaan dan bukan kesempurnaan yang mati gitu ya. Kesempurnaan yang hidup, yang di setiap saatnya kan bertumbuh terus kan. Jadi dia harus real, harus detail. Dan semuanya itu harus tersadari. Rumitnya itu di situ. Rumitnya di situ. Masa wong Edan Bagun tidak bisa menjelaskan rumitnya? Maka ini adalah tentang pengabdian dari sisi lain. Saya mengambil sampel dari kesempurnaan. Bahwasanya kesempurnaan itu adalah komplit.
Tidak ada sesuatu apapun yang tidak berada di dalam kesempurnaan. Nah, saya ngambil sampel ini. Ketika kita diberi anak tangga, atau ketika kita diberi jalan, atau ketika kita diberi sarana untuk bisa melakukan pelayanan terhadap alam semesta sebagai bentuk pengabdian, maka seketika itu bentuk wujud kesempurnaan akan dipersaksikan satu persatu. Dan semuanya itu terjadi di dalam yang namanya kesempurnaan. Jadi tidak ada satupun kejadiannya di luar kesempurnaan. Seperti itu. Jadi, saya ngambil contoh sederhana saja dan itu tidak keluar dari lagu suci. Saya mendapat informasi. Saat ini saya mendapatkan informasi dari Mas Subur bahwa malam ini ada acara kadangan di rumahnya Mas Subur. Informasi yang saya dapatkan bahwa malam ini ada acara kadangan di rumahnya Mas Subur. Ini kan anak tangga. Anak tangga jalan sarana untuk bisa melakukan pelayanan terhadap alam semesta sebagai bentuk pengabdian. Kan? Bersamaan dengan itu pula, isinya kesempurnaan ini satu persatu akan dipersaksikan. Hujan, bensinnya tipis, uangnya ngepres, meriang lagi. Dan masih banyak lagi. Itu yang paling menonjol, itu yang saya tahu, yang paling menonjol. Nah, juga ada malesnya karena hujan kan, hujan nggak reda-reda, hujannya ada malesnya. Oke. Ada malesnya. Terus ya delalah gitu. Delalah itu ingat kalau saya itu alergi sama air hujan. Semua yang ada di dalam kesempurnaan dipersaksikan satu persatu. Itu rumitnya di situ, Mas. Rumitnya tuh di situ. Lah ini kan dibutuhkan keberanian. Nggak berani. Banting pintu, gelar selimut. Iya, Mas. Dulu. Nah itu rumitnya di situ, Pak Guru. Jadi enggak, saya mau ngabdi. Ini tentang kesempurnaan, ingat itu. Yang dimaksud kesempurnaan itu komplit. Semuanya ada di situ. Kalau panjenengan tidak berani, mirip sekali dengan ikan mencari air itu tadi. Nah. Dan semuanya itu terjadi pada diri kita sendiri. Enggak di luar diri loh itu ya. Terjadi pada diri kita sendiri. Keputusannya pun ada dalam diri kita sendiri. Ragu ada di dalam diri kita sendiri. Takut, nggak berani ada di dalam diri kita sendiri. Pertimbangan. Belum lagi kalkulatornya. Bersamaan itu kalkulatornya itu aktif. Uang tinggal 15.000, mung-mung. Kalau saya belikan bensin buat mendatangi tempat kadangan, hasilnya apa nantinya? Kalkulatornya metu. Itu bersamaan itu. Itu bersamaan.
Ya, sebenarnya sederhana sekali, mudah sekali mengabdi melayani alam semesta itu mudah sekali dan sarannya banyak. Namun karena ini tentang kesempurnaan, dibutuhkan keberanian gentleman. Jadi kita benar-benar ditagih, dituntut tentang apa? Kulo sejatine satrio. Nah, tunjukkan di saat-saat detik-detik itu, tunjukkan. Jadi kulo sejatine satrio itu bukan cuma lidah tak bertulang tok. Nah, itu pengabdian dari sisi lain. Dan secara simpel, saat ini kan saya sedang melakukan contoh dari yang namanya keberanian tentang mengabdi. Coba aja dengan renungkan. Jangan memandang wajah saya yang masih ABG ini. Coba aja dengan renungkan. Iya, realita kok. Enggak, realita kok. Pada usia saya yang 67 tahun ini, melakukan perjalanan dengan menggunakan fasilitas sendiri. Maka yang namanya mengabdi, barusan saya ungkap loh ya, tentang kelengkapan di dalam kesempurnaan itu ketika kita diberi jalan atau sarana atau anak tangga untuk melakukan pengabdian. Kan begitu itu. Semuanya itu saya lawan, Mas. Berarti saya berani kan? Semua itu saya lawan. Jangankan orang awam yang mengenal saya hanya sebatas internet. Keluarga saya yang menyaksikan saya secara langsung di setiap harinya, itu ada yang mengira saya ini sedang jalan-jalan, sedang refreshing, menghabiskan uang karena terlalu banyak uang. Keluarga saya sendiri yang mengetahui saya secara langsung, tidak melalui internet gitu ya, menganggap bahwa apa yang sedang saya lakukan ini adalah jalan-jalan. Padahal apa yang sedang saya lakukan ini salah satunya juga demi keluarga. Untuk menyelamatkan keluarga, untuk menyempurnakan keluarga. Namun yang sedang saya upayakan keselamatannya, kesempurnaannya, itu ada yang menganggap saya saat ini sedang jalan-jalan. Nah, temu kangen dengan kadang di sana, dengan sana. Ada yang beranggap seperti itu, ada. Dan saya tidak peduli itu. Saya tidak peduli itu. Apalagi yang namanya sanggup ngepres, tidak peduli. Itu namanya berani. Bahkan saya tidak menggunakan wahyu panca gaib. Bahkan saya tidak menggunakan wahyu panca gaib untuk mempersehat raga saya. Jadi panjenengan jangan mengira
bahwa nyetir mobil itu nggak ada efeknya di raga. Oke, nggak ada efeknya kalau sejam, 2 jam, 3 jam. Lama-lamanya 1 hari. Kalau berbulan-bulan panjenengan nyetir mobil, silahkan dibuktikan. Seperti apa raga rasanya. Maka 67 tahun. Mungkin panjenengan sering melihat update saya di TikTok. Nyampe di sini kadangan dipijit ganti orang. Kadangan dipijit ganti orang. Bahkan mungkin panjenengan pernah lihat saya dipijiti sama banyak orang. Enggak satu yang mijitin itu ya. Lemes, enak sih, enak. Namun setelah itu kan saya nyetir mobil lagi, kumat lagi. Itu berbulan-bulan. Walaupun di sepanjang waktunya, walaupun di sepanjang waktu di dalam pengabdian ini, raga saya seperti itu, mengalami seperti itu. Saya tidak menggunakan wahyu panca gaib untuk menghilangkan capek-capek raga saya misalnya, enggak. Saya menggunakan obat-obatan dari apotek, Mas. Perda rasa nyeri, vitamin-vitamin. Kalau bukan saya orangnya, mungkin soal leher saya ini, seseorang itu sudah di atas amben. Panggilkan dukun di sana, bawa saya di paranormal, kayaknya gitu, Mas. Namun semuanya itu saya hadapi dengan obat. Nggak percaya, neng di Pak Paten, ambilkan obat saya. Ini obatnya 5 macam. Ini belum vitamin, ada vitaminnya, vitamin D3. Konon katanya di usia-usia seperti saya ini kan yang paling dominan itu kan kekurangan vitamin D, karena vitamin itu yang paling susah kan vitamin D. Ada di tas saya lagi 1 botol vitamin D-nya. Jadi dapat informasi kadangan gerges-gerges, bukan tidur, Mas. Yang gerges itu kan raga saya. Yang gerges itu kan raga. Jiwa saya kan enggak. Muncul keinginan patrap samadhi. Muncul keinginan melakukan patrap samadhi. Itu kan jalan. Itu kan sarana. Itu kan anak tangga untuk melakukan pengabdian. Karena ini tentang kesempurnaan, dan yang namanya kesempurnaan itu lengkap, dan kelengkapannya selalu bertumbuh lebih baik, lebih baik, lebih baik. Maka bersamaan dengan keinginan ingin melakukan patrap samadhi, tampil, tanggung rokoknya, ntar Bersamaan dengan itu tamu datang.
Bersamaan dengan itu, Pak, saya sudah terlanjur jandan nih. Lah yang nyaris tidak disadari oleh kebanyakan putra ini kan kesempurnaan ini loh. Nggak nyadar, dikiranya itu godaan. Itu bukan godaan. Itu bukan godaan. Dikiranya itu rintangan, bukan. Itu bentuk dari yang dimaksud kesempurnaan. Dan itu bukan untuk diapa-apain. Bukan untuk diapa-apain. Nah, kalau pengabdian ini belum dilakukan, berarti kita belum melakukan apapun untuk alam semesta ini. Nah, karena kita diadakan di dunia, di alam semesta ini kan untuk melayani alam semesta. Itulah. Setiap manusia hidup diturunkan ke bumi untuk melayani alam semesta. Dan sebagai bekal melayani alam semesta, fasilitas disediakan. Namun sayangnya fasilitas ini hanya dapat digunakan ketika kita melakukan pengabdian. Kalau masih berencana, belum bisa. Kalau masih berencana, belum bisa. Jadi ketika kita action mengabdi, nah baru fasilitas ini diberikan. Dan tentang itu terlalu banyak itu videonya itu. Terutama diri saya sendiri sebagai contoh. Jadi jangan dikira panjenengan, jangan dikira saya berangkat meninggalkan pesanggaran itu, oh pasti sangunya Pak Wab itu miliar. Jangan dikira, modal saya cuma ini tok sama kontrol. Modalnya cuma itu tok. Jadi jangan dikira mobil saya nggak pernah jeblok bannya, jangan dikira mobil saya nggak pernah kehabisan bensin di jalan, itu jangan dikira. Oh, saya bukan dewa. Misalkan dewa, saya tidak menggunakan japa mantra karena saya sedang laku suci. Nah, laku suci ini bukan sekedar laku murni. Nah, kalau saya capek-capek terus menggunakan wahyu panca gaib untuk mengobati capek saya jadi enggak suci lagi. Sudah ternoda, pengabdian saya sudah ternoda. Nah, Pak Wab kan master. Pasti kalau ada paku di jalan, mobilnya nggak akan bisa menginjak paku. Pakunya pasti akan minggir sendiri. Emangnya apa saya? Ini tentang kesempurnaan. Ini tentang kesempurnaan. Jadi kalau saya menggunakan pola pikir manusia, nggak akan berani, Mas. Nggak akan berani. Kalau saya tidak bisa menyadari manunggal jati saya nggak akan berani, Mas. Panjenengan pikir minum obat dalam jangka waktu panjang ini tidak berisiko? Sekarang saja perut saya itu sudah merasakan lain karena saya terlalu sering minum obat. Dan saya tidak peduli itu. Karena apa? Karena saya berani. Saya berani. Kenapa saya berani? Karena saya tahu sedulur papat Kalimo Panjer saya tidak akan mencelakai raga saya. Karena tanpa raga saya, sedulur papat Kalimo Panjer saya tidak ada apa-apanya. Nggak bisa apa-apa itu. Itu namanya keberanian. Jadi jangan dikira Pak Wab hebat, nggak punya capek. Beberapa jam yang lalu di sini, ujuk-ujuk sampai di sana, nggak ada capeknya nih orang, kuda apa manusia. Jangan dikira. Loh, kalau saya turuti,
Ngeringkel di atas tempat tidur. Kalau saya turuti itu. Akhir-akhir ini kan Pak Latif sering menemani saya. Coba tanyakan, seperti apa tidur saya? Seperti orang disembelih, Mas. Gelasan, saking capeknya raga ini. Saking capeknya raga ini. Ini leher saya ini rasanya tuh kayak bengkak. Ya. Jadi dibuat ndangak ini nggak bisa maksimal. Karena apa? Karena saking seringnya dipijeti. Sekarang itu nyonyet dapat lihat apa ya? Londot apa ya? Jarum. Keliwat jarum, Mas. Keliwat jarum. Ya. Namun berkat bantuan ini kan ada pereda rasa nyeri ya? Enggak. Tapi kalau reaksinya sudah habis kan rasa lagi saya minumin lagi. Itu yang saya lakukan, Mas. Jadi saya enggak menggunakan japa mantra itu enggak. Ingat, saya bukan dewa gitu loh. Saya bukan malaikat. Nah. Loh, Pak Web, misalkan di jalan kehabisan bensin kan bisa, namun kan laku saja tidak suci. Ini tentang pengabdian. Dasarnya kesempurnaan. Nah, ini loh yang belum panjenengan lakukan. Semenjak panjenengan selesai manekung, panjenengan hanya melakukan yang skala kecil-kecil dan bersifat pribadi, bukan untuk alam semesta. Maka ini kan tentang alam semesta, bukan individu, bukan perorangan. Sebab karena itu kesadaran panjenengan tidak pernah tinggi, sehingga kesadaran panjenengan tidak punya kemampuan menyadari manunggal jati panjenengan. Selama panjenengan tidak punya kemampuan menyadari manunggal jati panjenengan, panjenengan akan dikuasai oleh kalkulator diri. Jadi apapun dihitung, apapun ditimbang. Bahkan wahyu pancagaib, bahkan jati diri panjenengan itu dicari-cari untung ruginya di mana. Untung ruginya jati diri panjenengan itu loh dicari-cari. Unik kan? Begitupun masih ragu. Begitupun masih ragu. Tetap ujung-ujungnya lebih memilih yang lainnya daripada menjalankan tugasnya sebagai seorang pengabdi. Padahal kehidupannya di dunia itu dinyatakan selesai kalau pengabdian ini sudah dijalankan. Panjenengan pernah dengar cerita iblis, dajjal, setan, pernah dengar? Itu ngerinya nggak seberapa, Mas. Itu ngerinya tidak seberapa dibanding kengerian ketika alam semesta memberikan anak tangga atau sarana untuk melakukan pengabdian. Komplit, ya ada iblisnya, ada dajjalnya di situ muncul bersamaan, ada nabinya, ada malaikatnya muncul kabeh di situ. Parung, ujung-ujungnya kemulan.
ujung-ujungnya eman-eman ujung sebegitu hebatnya melakukan jihad ya, sebegitu hebatnya melakukan pertarungan diri, itu ujung-ujungnya ngeringkel, ujung-ujungnya males, ujung-ujungnya eman-eman. Jadi percuma melakukan jihad, memang percuma. Lalu ujungnya eman-eman, ujung-ujungnya ngeringkel, ujung-ujungnya males. Gitu. Terlebih lagi, akhir-akhir ini kan sering hujan. Sudah leher rasanya kayak linggis. Kaku buat noleh sana nggak bisa, noleh ini nggak bisa. Jadi spion mobil itu cuma lirik aja, ting sana, ting. Ini kaku. Hujan, brong. Grentos rasanya mas. Grentos, mau meneteskan air mata sudah kering. Habis ya air mata saya. Adanya air mata goib. Nah, grentos. Apa yang membuat saya grentos? Begitu mahalnya Wahyu Pancagaib. Sampai harus saya tebus dengan seperti itu. Jadi saya merasa sangat beruntung. Gitu. Saya merasa sangat beruntung bisa manunggal dengan Wahyu Pancagaib, sehingga sampai detik ini raga saya masih digunakan oleh Wahyu Pancagaib. Coba kalau raga saya sudah tidak digunakan oleh Wahyu Pancagaib, dipendem bro. Itu muncul itu dalam keadaan letih, capek, di tengah jalan, tengah malam, hujan campur kabut, gelap gulita, muncul kabeh. Orang lain sedang kelonan di rumah, itu muncul kan, nggak tahu itu sangkannya dari mana kok ujung-ujung muncul. Di saat orang lain sedang asik kelonan di rumah, aku masih di tengah jalan, itu muncul. Oh, ini muncul. Umurmu sudah 67 tahun, Beb. Ngapain kamu masih bela-belain seperti muncul itu dadakan muncul. Dan saya bengong aja gini. Semuanya itu lewat. Tidak ada satupun yang berhasil menghalangi keyakinan saya terhadap Wahyu Pancagaib. Kulo sejatinya Satrio, ini benar-benar saya tepati, enggak cuma sekelas lidah tak bertulang. Betapapun panjenengan yakin, bahkan mungkin fanatik dengan Wahyu Pancagaib, kalau panjenengan belum mengabdi berskala besar, berarti panjenengan belum berbuat apa-apa untuk alam semesta ini. Dan pelayanan sekecil apapun, pelayanan seremeh apapun, alam semesta tidak akan lupa. Nah di sini, yang namanya rela, legowo, ditempa hingga menjadi tersebut ikhlas. Manakala dada kita
sudah ditempati yang disebut ikhlas, disitulah kesadaran akan bertumbuh. Semakin tinggi, semakin luas, semakin universal, hingga pada akhirnya setara dengan yang disebut manunggal jati. Jadi pelayanan kita terhadap alam semesta sebagai bentuk pengabdian kita kepada hidup kita, sesungguhnya untuk raga ini, aslinya itu untuk raga ini dan demi raga ini. Sebab ketika alam semesta di dalam diri kita tersebut sedulur papat kalimo pancer, dan alam semesta di luar diri kita tersebut, wah, triliunan itu tadi isinya manunggal, dan kemanunggalannya kita sadari, disinilah penciptaan itu terjadi. Nah, penciptaan ini sesuai kehendak kita, ada yang lebih tinggi dari itu. Ya sebenarnya saya ngatakan itu nggak etis loh, kan sama-sama nggak ada bedanya kan dengan ngiming-ngiming surga. Saya mengatakan itu kan nggak ada bedanya dengan ngiming-ngiming surga kan. Namun kalau nggak saya katakan, jenengan nggak mudeng, kan aneh ini repot ya. Saya katakan sama dengan ngiming-ngiming, tidak saya katakan jenengan nggak mudeng-mudeng. Nah seperti halnya tadi, ketika kita melakukan pengabdian, fasilitas akan datang. Itu kan sama saja dengan ngiming-ngiming surga kan. Tapi kalau tidak saya katakan, jadi nggak mudeng-mudeng. Gitu. Pripun Pak Guru? Oke. Sesungguhnya panjenengan sudah melakukan pengabdian berskala besar. Karena panjenengan seorang guru. Namun sayangnya selama ini kan nggak nyadari gitu loh. Iki loh perkorone. Ini loh perkaranya. Jadi selama ini Pak Guru Salamet ini melakukan pengabdian skala besar itu sia-sia karena tidak tersadari. Maka menjadi guru beliau sudah bertahun-tahun nih. Kadang panjenengan Mas Subur juga sama. Sesungguhnya dia melakukan pengabdian skala besar. Lah tutulan sayur dikelilingin lagi. Ya bukan pembelinya yang datang, dia yang mendatangi. Itu kan sarana pengabdian skala besar. Oh sayang lagi itu tadi. Nggak tersadari kan. Eman-eman banget. Dan mungkin panjenengan juga sama. Melakukan, sesungguhnya itu melakukan. Hanya saja panjenengan tidak menyadarinya. Sehingga panjenengan tidak bisa menikmati rasanya ketika melakukan itu. Ketika melakukan itu. Jadi kesadaran panjenengan jadi terbelenggu di situ. Nggak bisa berkembang sama sekali. Boro-boro setara dengan manunggal jati, berkembang aja nggak bisa. Sudah, kita itu sudah melakukan. Panjenengan sudah melakukan, sudah. Itu tadi loh. Padahal kan ketika panjenengan manekung atau gembleng kan dimotivasikan. Sesudah panjenengan selesai manekung menggembleng, dimotivasikan lagi. Nikmati rasanya kelakuan. Itu kan tujuannya ini. Tujuannya kan ini. Supaya menyadari apa yang sedang terjadi pada diri kita, apa yang sedang kita lakukan, itu adalah pelayanan terhadap alam semesta sebagai bentuk pengabdian. Jadi kan lebih mantap lagi.
lebih semangat lah gitu. Tambah maksimal, tambah lebih baik gitu loh maksudnya. Maksudnya kan di situ. Ya begitulah mungkin. Angel yes. Keting aku. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama ini itu sudah lebih dari cukup lah Mas. Sudah lebih dari maksimal, sudah lebih dari cukup. Kalau disebut sempurna, sudah lebih dari sempurna. Namun sudah selesai semua. Dan kita bisa melakukan. Nah sekarang, tinggal bagaimana supaya kesadaran ini bertumbuh sehingga menyamai situasi dan kondisi kita sebagai seorang pelaku manunggal jati. Nah, selama ini belum terjadi, ya Romo yang jumeneng ing pelenge panjenengan sendiri-sendiri nggak akan pernah bisa mijil. Nggak akan pernah bisa mijil. Filosofi tentang bacaan kunci dibaca 7 kali juga sesungguhnya kan ada di situ. Kenapa bacaan kunci harus dibaca 7 kali? Nah kan adanya di sini. Itu kejepit. Begitu kita diberi sarana, diberi jalan, diberi anak tangga untuk melakukan pelayanan terhadap alam semesta sebagai bentuk pengabdian, kan muncul kabeh pertimbangan, perbandingan, pemikiran, perenungan muncul kabeh sampai terjepit, nggak bisa ubah. Hanya keberanian untuk membebaskan diri, memerdekakan diri dari semuanya itu. Nah, yang dimaksud metu, ngicil. Kalau tidak berani membebaskan diri, tidak berani memerdekakan diri dari keributan-keributan yang muncul secara bersamaan, manakala anak tangga dari alam semesta diberikan. Ya selama itu, begini-begini saja. Kalau selama ini begini-begini saja sih agak mendingan loh. Sudah selama ini begini-begini saja, masih mencari kekurangan diri lagi. Kurang apa nih sih jane ya? Misalnya salah si Cindy ya sing salah, sing kurang si Cindy ya. Kayak pelawak. Pelawak. Lebih parah lagi dibandingkan sama tetangga. Tetangga saya padahal nggak punya panca gaib, tapi kok sukses ya, usahanya lancar. Saya yang punya wajib panca gaib kok gini-gini aja gitu. Wih, tambah parah lagi. Nah, gitu.
Karena apa? Karena nggak menyadari situasi dan kondisinya yang sedang manunggal jati. Jadi bisa saya gambarkan mirip dengan ikan mencari air. Berenang ke sana sini. Mana air? Berenang ke sana. Sampai dibela-belain melawan arus itu. Ikan itu ya. Saking rindunya sama yang namanya air. Begitu tahu ada air ngerojok itu dipantang. Ya. Wow. Ya, mirip seperti itu. Sampai disesat-sesatin konco keluarga kan sama ya. Dianggap sesat. Sama dengan nggak nyadar kalau sedang berada di dalam air kan, aduh. Nah, gitu. Di dalam diri kita ada potensi maha dasar, yaitu wahyu pancagaib. Bagaimana tidak saya katakan sebagai potensi maha dasar, manifestasi dari alam semesta. Kunci yang kita miliki, kunci yang ada di dalam diri kita adalah ratunya air, sang penguasa air. Paweling yang ada di dalam diri kita, sang penguasa bumi, ratunya bumi. Asmo yang ada di dalam diri kita, datnya maha suci. Tanpa yang ada di dalam diri kita, maha suci, fikti. Karena datnya ada di dalam diri kita. Datnya maha suci itu ada di dalam diri kita. Artinya, dan yang dimaksud maha suci tanpa dat, halusinasi, fikti, gaib. Mijil yang ada di dalam diri kita, ratunya api, sang penguasa api, dan sintir yang ada di dalam diri kita adalah ratunya angin, sang penguasa angin. Dan lima-lima inilah yang menciptakan alam semesta seisinya. Mereka berlima ini loh yang menciptakan alam semesta seisinya. Kenapa selama ini panjenengan ragukan? Kenapa selama ini panjenengan curigai? Kenapa selama ini panjenengan tidak mengandalkannya? Panjenengan lebih percaya mengandalkan yang lainnya dibanding yang lima ini. Maka alam semesta seisinya yang menciptakan itu kebersamaan mereka berlima ini loh. Adanya alam semesta ini dari kebersamaan mereka berlima ini loh. Tanpa kebersamaan mereka berlima, alam semesta ini nggak ada, apalagi isinya. Sebab karena itu saya pernah memberikan motivasi, sakralkan dirimu. Hormati dirimu. Puja-puji dirimu. Yeah. Sekarang udah tahu kan? Nah kalau sudah tahu, apa masih tidak berani? Sempurna. Beripun Pak Guru, ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Loh. Yang lain ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan berarti apa yang saya sampaikan kan nggak jelas tuh. Nah, tinggal itu. Panjenengan keliling jagat mendatangi sudut dunia manapun. Kalau sudah manunggal jati, selanjutnya itu mengabdi, Mas. Nggak ada yang harus dilakukan. Artinya mengamalkan, memberikan apa yang sudah dipelajari ini loh, kepada yang belum punya. Nggak menyadari. Nah, nah kalau sudah gitu gimana? Lakukan. Lakukan. Dan apapun yang dilakukan jangan sampai sia-sia loh, kita sedang berkesadaran kok. Dan ini tentang kesempurnaan kok, sampai terjadi sia-sia kan, bah. Ya semenjak Pak Latif ikut, itu saya jadi mending lah. Jadi ketika mobil saya nginjek paku, gembes, ganti ban mobil dan berapa itu saya sambil tertawa. Nah kalau nggak ada Pak Latif saya tertawa sendiri kan, oh senewen ya wong. Jadi ada pelampiasannya supaya tidak dianggap senewen sama orang awam. Saking bahagianya melakukan itu loh, melakukan, mengalami seperti itu, melakukan seperti itu, namun rasa dan perasaannya itu bahagia gitu loh, bahagia. Nggak instruksi, nggak ngersulo gitu. Karena ketika ngersulo datang sudah disempurnakan. Nah gitu. Terlebih lagi saat ini mendekati detik-detik di mana siklus pergantian zaman akan terjadi. Nah kalau panjenengan tidak segera mengabdi, alam semesta tidak kenal. Artinya panjenengan akan tergantikan dengan yang baru ketika siklus pergantian zaman ini terjadi. Nah, ini sedang gempar ini internet, paranormal sedang meramal apa yang akan terjadi di akhir tahun ini. Jadi jangan enak-enak jenengan tidak segera mengabdi, pengabdian panjenengan tidak tersadari, alam semesta tidak kenal. Artinya layak untuk digantikan dengan yang baru. Dan indahnya lagi, indahnya, hebatnya, yang melakukan panjenengan tok, yang melakukan panjenengan.
Namun namun seluruh keluarga besar panjenengan ikut terselamatkan. Kurang hebat piye? Kurang hebat piye? Yang melakukan pengabdian jenengan. Namun seluruh keluarga besar panjenengan terselamatkan dari siklus ini loh. Dari siklus ini loh yang tidak lama lagi akan terjadi. Dan mereka nggak tahu ya Pak. Dan mereka nggak tahu kalau yang menyelamatkan itu panjenengan. Ya, nanti jangan kecewa. Setelah siklus terjadi, mereka terselamatkan. Oh, kue sesat. Jangan kecewa karena mereka nggak tahu. Kenapa jangan kecewa? Karena itu bagian dari bentuk kesempurnaan ini tadi. Saya kira sempurna itu yang baik-baik yang Gitu Pak. Iya dulu begitu. Itu bukan sempurna Pak Guru, itu politik. Setelah begini itu sempurna itu semuanya. Makanya dulu di bawah sampai sempurna sih ngapi-ngapi itu. Ya benar Pak Betul. Saya berpikir kalau Pak Betul berpergian, hujan aku tuh aman. Tapi tadi baru cerita oh seperti itu ternyata. Ada baik. Wadah baik. Pak Betul. Namanya kesempurnaan. Kalau saya tidak mengalami itu semua, letak kesempurnaan saya di mana? Sempurna. Tidak bisa. Makanya apapun ketika saya sedang melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian saya terhadap alam semesta di dalam diri saya, apapun yang terjadi tidak saya hadapi dengan apapun selain dengan kesadaran saya. Karena apa? Karena dengan menggunakan kesadaran saya untuk menghadapi itu, kesadaran saya akan bertumbuh, terus bertumbuh. Nah, kesempurnaan hidup setiap saatnya itu kan berkembang terus. Berkembang semakin luas. Nah, kalau kesadaran saya vakum, tidak ikut bertumbuh, ya tidak bisa mengenal perkembangan alam semesta selanjutnya. Iya kan? Iki mau, oh iya, ini benar. Nah, lihat, nah, dengan seperti ini aja, PLN-nya dop, kesedot energi PLN. Loh, subuh apa Mas? Otomatis lampu. Kalau mati lampu, bagus lah dibuat otomatis untuk mengurangi capek. Berarti kalau misalnya untuk menambah kesadaran itu sendiri, kita sendiri bilang sempurna itu akan menambah mungkin ya Pak? Tidak, enggak. Karena sempurna itu adalah gerak-gerik, tidak diam. Jadi ketika panjenengan melakukan, ketika panjenengan berbuat, dan panjenengan sadar bahwa kelakuan panjenengan, perbuatan panjenengan itu adalah melayani hidup, nah itu bisa menambah perkembangan kesadaran. Jika perbuatannya skala besar, wah itu yang belum gitu loh. Kalau yang skala kecil sih setiap hari kita setiap hari kan kita melakukan patra samadhi. Nah itu kan pengabdian skala kecil. Nah, terus apalagi di jalan lagi seperti itu kan, mau istirahat tidak ada tempat istirahat, hujan lebat,
gelap gulita, mau minum obat, obatnya ada kandungan ngantuknya, lebih bahaya lagi. Oh, tarung Mas di sini. Wah, mulek. Sampai pada akhirnya, hah. Nah, hanya dengan keberanian itu sendiri, ya nyatanya nggak ada apa-apa itu. Nggak terjadi apa-apa, nggak ada apa-apa. Apa yang membuat saya ragu, apa yang membuat saya takut, ya nggak terjadi, nggak ada apa-apa. Selamat semua. Selamat semua. Kenapa? Karena itu hanya kesaksian kesempurnaan yang sedang berupaya memperkenalkan dirinya satu persatu dengan bentuk beraneka ragam itu tadi. Ini loh saya, ini loh saya, ini loh saya. Di alam itu Di alam. sadari. Masih kurang dalam? Selamat dalam. Nah, kalau terlambat, kalau teramat dalam nanti gelap. Kayak gitu loh. Itu loh yang sedang kita kaji selama ini itu loh. Seperti itu loh. Jadi bukan hal yang remeh, dan kita sudah membelinya dengan sangat mahal itu. Nah, kalau sampai tidak teraih kan, waduh. Matur suwun. Apalagi Gombong punya ungkapan. Berarti bentuk mengucapkan matur suwun dengan kesadaran cinta kasih yang hidup, kita bukti bahwa kita mengalami, menyadari itu. Tahu, menyaksikan kejadian itu. Jadi masuknya ke dalam kriteria berkomunikasi dengan alam semesta. Kok kriteria, bener ya? Kriteria, ya. Nah, kalau sampai kesulitan mengucapkan terima kasih di detik itu, nah berarti tidak tersadari tuh. Kalau tersadari pasti bisa. Nah, karena kalau tidak tersadari nanti kita akan diulangkan lagi, ngulangi lagi nanti. Sampai berhasil menyadari. Nah, itu bentuk kesabaran sedulur papat kali mau panjer kita.
Kalau kita sampai terlewat, maka apa yang terlewat itu akan dihadapkan lagi sampai benar-benar berhasil. Ya, sampai dong. Matur suwun. Itu ketika kita mengucapkan matur suwun atau terima kasih, itu kesadaran kita kan spontanitas bertumbuhnya. Kesadaran kita spontanitas bertumbuh. Bersamaan dengan bertumbuhnya kesadaran kita yang terjadi spontanitas manakala kita bersyukur, ini yang menjadikan seluruh organ tubuh kita itu mengetahui gitu, menyaksikan. Contoh tadi saya gitu ya, matur suwun. Itu organ tubuh saya itu mengetahui semua, menyaksikan semua. Leganya wong andop, andop bapak paran. itu seluruh organ tubuh saya itu menyaksikan gitu loh. Dan kebahagiaan untuk itu saya nggak bisa ngungkapnya itu seperti apa, itu nggak bisa saya menggambarkannya itu kebahagiaannya. Secara simpel nggak ada lah kebahagiaan yang melebihi itu, nggak ada. Itu benar-benar gemesi banget pokoknya, gemesi banget, bukan menakutkan gitu, gemesi banget. Ini apa namanya, wawasan tambahan. Sebagai wawasan tambahan untuk panjenengan. Tujuan saya ke Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat, itu dalam rangka kadangan tidak kasat mata. Artinya saya memenuhi undangan dari bangsa jin. Dan mungkin agak ribet di sana rekamannya ya, agak ribet. Tapi ya, kalau alam semesta menghendaki tidak ada yang mustahil. Saya mendapat informasi bahwasanya nanti kalau saya sudah sampai di sana, saya akan diupayakan untuk tidak kembali ke alam nyata lagi. Karena mereka menginginkan saya jadi pembimbing di alam jin gitu. Karena menurut bangsa jin, bangsa manusia sudah cukuplah mendapat bimbingan dari Wong Edan Bagu. Sekarang saatnya Wong Edan Bagu membimbing di alam jin. Itu mereka sedang merencanakan itu. Jadi yang seperti yang sama yang Sandra. Sedang dilakukan. Tapi saya tidak takut. Nah, kalau hal itu sampai terjadi, berarti wahyu pancagaib kan tak buang. Buang.
Jadi intinya saya dijebak lah intinya. Orang mau dijebak tapi sudah tahu lebih dulu kan nanti ya. Mau dijebak. Nanti di sana itu membelah diri. Membelah diri. Kayak semangka saja. Kayak amuba. Itu ya kehidupan bangsa jin dengan kehidupan bangsa kita yang sebenarnya itu sebuah bukti bahwa kehidupan bangsa jin dengan kehidupan kita sebagai manusia di sini itu nggak jauh berubah, nggak jauh beda lah. Lah nyatanya yo ada yang membocorkan itu ke saya, itu kan ada. Ya harusnya wong sesama bangsa jin kan saling anu ya. Ini dia yang malah dibocorin, hati-hati Pak Web nanti bla 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 bla. Jadi ada yang mak comblangnya juga bangsa jin. Punya cantik. Gitu. Enggak. Jadi mereka menganggap saya itu lain gitu ya. Karena apa? Karena mayoritas manusia yang punya keahlian bisa berhubungan dengan bangsa jin itu kan memanfaatkan bangsa jin, bekerja sama dengan bangsa jin. Saya kan tidak, makanya dianggap beda ya oleh mereka. Namun ya sama saja, ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya, misalkan iya terjadi di sana, kan ada Pak Latih bisa bawa pulang mobil. Intinya apapun itu tidak ada yang bisa menghalangi pelayanan saya terhadap alam semesta sebagai bentuk pengabdian. Nah itu contoh buat panjenengan. Yeah. Jadi jangan akui, tidak perlu diakui. Cukup sadari bahwa diri kita sedang melayani sebagai bentuk pengabdian. Sehingga aku ini tidak muncul. Perbatasan Kebumen Banyumas ada ungkapan? Ya belum. Tugu memper ya, perbatasan gede semono. Gagai semono. Jadi apa?
sesuai Udah di plug gitu. dalam Plaga itu. telaga. Ya ini kan perbatasan Kebumen Banyumas kan ya. pertigaan Cilacap, Banyumas, Kebumen. Bener sama tuh gue ya. Ya Rika tuh gue. Karang-Gedang Pimen. Nah, punya ungkapan. Dong mau ya, dong ya. Siap. Pak Muhyiddin. Siap. Buntu Pimen pun. Buntu ki aran tempat tinggal kan. Dudu wong sing buntu. Karang Raung. Ada jalan lain. Nah, lain nggak buntu semua. Wes puntel. Itu tapi malah ke jalan. Iya. Kakean perapatan emang. Tapi disebutnya buntu. Punya ungkapan? Ya, betul. Coba. Ya, rasakan malah apa yang disampaikan malah jadi rasanya terharu, Pak. Nah, kalau gitu kan berarti jenengan dong gitu. Tahu kemana arah tujuan dari yang saya sampaikan ini jenengan tahu. Siklus pergantian zaman, peradaban lama ke peradaban baru. Ini yang diberi tugas mengawal adalah putra kekudangannya Romo, tersebut sebagai Satria 55. Nah, disitulah kalau dalam bahasa awam yang namanya mengabdi diuji. Tapi itu bahasa awam, namun ini bukan diuji, bahasa awamnya gitu. Bahasa awamnya seperti itu. Tapi ini bukan ujian, bukan. Memang kita harus praktek gitu, kita harus praktek di situ. Berani enggak? Nggih. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kalau tidak berani, tinggalkan Wahyu Panjagaib. Untuk apa? Hah? Untuk apa Wahyu Panjagaib? Kalau tidak berani, tinggalkan, lebih baik tinggalkan. Ganti dengan yang lain, yang membuat kita berani. Nah, kalau berani, lakukan. Panjagaib itu, lakukan kalau berani. Karena Wahyu Panjagaib tidak berlaku untuk orang yang ragu. Makanya tembungnya yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Itu kan orang ragu. Oke. Kalau sudah dong, maka kadangan kita malam ini di Banyumas saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Selebihnya tidak perlu direkam. Sempurna. Atau masih anak ungkapan Pak Guru? Ya misalnya masih anak ya bisa rasa direkam ya.